Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rahmat Wiranandaya dengan PM 2753097, mata kuliah Sistem Basis Data, dosen pengampu Bapak Imam. Di sini saya dapat mendapatkan materi tentang Cyber Physical System, scan barcode untuk sistem parkir mahasiswa. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan perbedaan antara supertype dan subtype. Supertype adalah entitas yang memiliki atribut dan hubungan yang sama dengan beberapa entitas lain yang lebih spesifik. Ini berfungsi sebagai kategori umum yang mencakup beberapa entitas yang lebih spesifik yang disebut subtype. Sedangkan subtype adalah entitas yang memiliki atribut dan hubungan yang lebih spesifik dibanding dengan supertype. Subtype mewarisi atribut dan hubungan dari supertype dan dapat memiliki atribut dan hubungan tambahan yang unik untuk dirinya sendiri. Sebenarnya apa itu entitas? Entitas adalah objek nyata atau konseptual di dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dan didefinisikan dalam desain sistem basis data. Entitas direpresentasikan oleh tabel dan memiliki atribut yang menggambarkan karakteristik dan sifat entitas tersebut. Sedangkan atribut adalah karakteristik atau sifat yang mendefinisikan entitas atau relasi dalam basis data. Misalnya, jika entitas adalah karyawan, maka atributnya bisa berupa nama, alamat, atau posisi. Atribut memberikan informasi tentang entitas atau relasi tersebut. Kemudian, unique identifier. UID atau unique identifier adalah atribut atau kombinasi atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap entitas dalam basis data. UID harus memastikan bahwa tidak ada duplikat atau pengulangan dalam nilai yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas. Di sini juga ada Montadori. Montadori mengacu pada keharusan atribut memiliki nilai yang tidak boleh kosong atau nol. Dalam desain basis data, Montadori diterapkan ketika atribut harus memiliki nilai yang valid untuk setiap entitas. Opsional mengacu pada atribut yang dapat memiliki nilai kosong atau nol. Atribut opsional tidak harus memiliki nilai yang valid untuk setiap entitas sehingga dapat dibiarkan kosong. Pengertian dari relasi. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas dalam basis data. Relasi diwakili oleh kunci asing key yang menghubungkan atribut pada satu entitas dengan atribut pada entitas lain. Normalisasi bentuk satu. Normalisasi bentuk satu adalah proses menghilangkan duplikat data, duplikasi, dan memastikan bahwa setiap entitas memiliki atribut dengan nilai yang autonomik. Normalisasi bentuk satu memisahkan data dalam tabel menjadi beberapa tabel terkait untuk menghindari redundansi atau duplikat. Kemudian, normalisasi bentuk dua. Normalisasi bentuk dua adalah proses memastikan bahwa setiap atribut non-kunci dalam tabel bergantung secara penuh pada keseluruhan kunci utama. Normalisasi bentuk melibatkan pemisahan tabel jika terdapat dependensial parsial, yaitu ketika atribut non-kunci bergantung pada subset dari kunci utama. Normalisasi bentuk ketiga. Normalisasi bentuk tiga adalah proses memastikan bahwa tidak ada dependensi transif dalam tabel. Dependensi transif terjadi ketika atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lain melalui atribut non-kunci lainnya. Normalisasi bentuk tiga memisahkan atribut-atribut tersebut ke dalam tabel terpisah. Subentitas atau ARC. Subentitas atau ARC adalah entitas yang memiliki hubungan khusus dengan entitas lain. Subentitas ini berfungsi sebagai entitas yang lebih khusus dalam hierarki dan dapat mewarisi atribut dan hubungan dari entitas yang lebih umum atau supertype. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang barcode. Ada entitas, kemudian atribut, kemudian ada UID, ada Montadori, ada opsional, relasi, subentitas.
atau ARC dengan judul scan barcode untuk parkir mahasiswa. Ada 3 entitas, yaitu yang pertama mahasiswa, kemudian ada tempat parkir, dan yang terakhir ada barcode. Atributnya yaitu mahasiswa. Mahasiswa memiliki nomor induk mahasiswa, kemudian ada nama, kemudian ada jurusan, alamat, serta email. Yang kedua ada tempat parkir, yang memiliki ID tempat parkir, lokasi, kapasitas, status tersedia atau terisi. Yang terakhir ada barcode, yang memiliki ID barcode dan nomor barcode. Di sini juga ada UID, Unique Identitas Mahasiswa, yaitu NIM, tempat parkir, yaitu ID tempat parkir, dan barcode ID barcode. Montadori, mahasiswa, NIM, nama. Kemudian ada tempat parkir, yaitu ada 2, ID tempat parkir, lokasi dan kapasitas, barcode ID, barcode, dan nomor barcode. Opsional, mahasiswa, jurusan, alamat, email. Sedangkan tempat parkir ada status. Relasi, mahasiswa memiliki hubungan dengan barcode melalui NIM. Setiap mahasiswa memiliki barcode yang unik. Yang kedua, tempat parkir memiliki hubungan dengan barcode melalui ID tempat parkir. Setiap tempat parkir memiliki barcode untuk identifikasi. Subentitas atau ARC, tak ada subentitas atau ARC dalam judul scan barcode untuk parkir mahasiswa. Berikut adalah diagram data modeler untuk atribut yang disebutkan. Mahasiswa, yang ada di dalam mahasiswa ada NIM, nama, jurusan, alamat, email, yang terhubung dengan ID tempat parkir, lokasi, kapasitas, status. Di mana tempat parkir itu menggunakan ID barcode dan nomor barcode untuk pengamanan tempat parkir. Tabel normalisasi bentuk 1, yaitu ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel tempat parkir, yang ketiga ada tabel barcode. Kemudian yang tabel normalisasi bentuk 2, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel jurusan, tabel tempat parkir, dan tabel barcode. Di sini yang bentuk ketiga yaitu ada tabel normalisasi bentuk 3, tabel mahasiswa, dan yang terakhir ada tabel normalisasi bentuk 3, tabel mahasiswa, tabel jurusan, tabel mahasiswa jurusan, tabel tempat parkir, tabel barcode. Sekian penjelasan dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.